Enggak. Wes. Kerekod cuman kepotong. Ambalan mana? Wes. Iki, wes mlaku. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SQL mau presentasikan tentang apa itu SQL dan kekurangan, fungsi dan kelebihan dan masih banyak lagi. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing, nama kelompok dengan NB185. Mohon perkenalan diri. Berikutnya, berikutnya NBI 206. Dan terakhir saya sendiri 146230056 dengan nama Fuad Ubaidillah Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari SQL. SQLite adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang ringan dan portable. Tidak seperti sistem basis data relasional lainnya seperti MySQL atau PostgreSQL. SQLite adalah serverless dan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi yang menggunakannya. Berikut adalah fungsi utama SQLite. 1. Menyimpan data dengan struktur tertentu. Poin utama dari nomor 1 yaitu SQLite memungkinkan penyimpanan data dalam format tabel yang terstruktur. Poin 2 dari nomor 1, setiap tabel memiliki kolom atau field dengan tipe data tertentu seperti teks, angka, atau tanggal. Yang poin ketiga, data disusun dalam baris atau record sehingga mempermudah pengolahan, pencarian, dan manipulasi melalui perintah SQL standar. Nomor 2, pengelolaan basis data lokal. Poin pertama dari nomor 2 yaitu SQLite sering digunakan untuk aplikasi berbasis lokal seperti aplikasi mobile, desktop, atau perangkat IoT. Poin 2, karena SQLite tidak memerlukan server, ini sangat ideal untuk aplikasi yang berjalan secara mandiri dan membutuhkan penyimpanan data kecil sehingga menengah. Nomor 3, pengembangan dan pengujian. Poin pertama dari pengembangan dan pengujian adalah SQLite mempunyai pilihan utama untuk pengembangan awal atau prototip aplikasi karena kemudahannya. Poin 2, pengembang dapat memulai dengan SQLite dan kemudian beralih ke RDBMS yang lebih kompleks. MySQL atau PostgreSQL saat aplikasi berkembang. 3. Dukungan transaksi. SQLite sepenuhnya mendukung seperti etcd yang menjamin integritas data meskipun terjadi kesalahan selama operasi. Hal ini membuat SQLite cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandaian data. Yang berikutnya, pemrosesan data. SQLite memungkinkan eksekusi perintah SQL standar seperti select untuk mengambil data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk memperbarui data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Poin kedua dari pemrosesan data yaitu mendukung indeks untuk mempercepat pencarian data. Berikutnya, portabilitas. Basis data SQLite disimpan dalam suatu file tunggal dengan format SQLite atau DB, biasa disebut database. Poin 2 dari portabilitas yaitu file ini mudah dipindahkan ke perangkat lain tanpa konfigurasi tambahan, menjadikannya sangat praktis. Yang berikutnya yaitu pemakaian dalam aplikasi embedded. SQLite sering digunakan sebagai data embedded atau tertanam dalam aplikasi seperti browser web, contoh Google Chrome, Firefox. Yang kedua, aplikasi mobile, Android dan iOS. Yang ketiga, perangkat IoT. Yang
terakhir perangkat analitik atau perangkat lunak pemrosesan data. Terus fitur SQLite sendiri yaitu satu, mempunyai format file aplikasi, yang kedua analisis data sementara, yang ketiga embedded device, yang keempat single database file, yang terakhir yaitu readable source code. Poin dari format file aplikasi sendiri atau transaksi yang bersifat otomatik, konsistensi basis data, isolasi dan durabilitas. Dalam bahasa Inggris lebih sering disebut ACID, seperti yang baris sebelumnya, yaitu bahkan setelah sistem crash dan powerful failure. Yang kedua dari analisis data sementara atau command line silent. Import file CSV dan digunakan SQL untuk menganalisa dan menghasilkan laporan. Poin ketiga, embedded device atau berlaku untuk perangkat genggam kecil, andal dan portable seperti ponsel portable hanya menggunakan ANSI standar C dan VPS. Format file adalah cross-platform atau Big Endian 32:64 bit. Poin 4, single database file. Database SQL adalah file disk biasa yang dapat ditemukan dimanapun dalam hierarki direktori. Readable source code SQL dirancang agar mudah dibaca dan mudah diakses oleh pemrograman rata-rata. Tipe data yang didukung di SQL yaitu numeric atau integer, float, double. Yang kedua teks, char, varchar, sama teks. Yang terakhir date time blob atau menyimpan gambar, musik, dan lain-lain di dalam database SQL secara binary. Berikutnya integrasi dengan bahasa lain. SQL termasuk dalam framework Real Basic yang memungkinkan aplikasi yang dikembangkannya dengan menggunakan Real Basic dapat memanfaatkan basis data SQL. Pustaka SQL bisa digunakan secara langsung pada bahasa C atau C++. Namun tidak TCL dan beberapa bahasa pemrograman berbasis script juga tersedia. Modul DBL atau DBD untuk Perl juga tersedia pada CPAN, DBD, SQL. Namun modul ini bukanlah antarmuka dengan SQL, melainkan memasukkan SQL secara keseluruhan dalam modul tersebut. Modul Python juga tersedia atau Python SQL yang diimplementasikan pada DB API Python versi 2.0 atau PIP 249 PHP dimulai dengan PHP 5 telah memasuki SQL. Versi PHP 4 atau 4 sebelumnya bisa juga digunakan untuk menggunakan SQL. Namun modul SQL tidak dimasukkan secara standar bawaan dimulai Lazarus versi dan Pre-Pascal 2.0. SQL didukung untuk digunakan oleh para programmer. Tutorial tersebut bisa didapat. Terus berikutnya, meskipun Berlin tidak mempaketkan SQL secara standar bawaan, Delphi juga mendukung SQL juga menggunakan pustaka yang dibuat oleh pihak ketiga atau Ducom dan Zeus. Banyak program administrasi basis data SQL baik komersil ataupun bebas yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam manajemen basis data SQL terdapat di internet dibuat dengan menggunakan bahasa. Berikutnya struktur query language. DDL, Data Definition Language, adalah statement yang digunakan untuk mendefinisikan skema atau struktur dari suatu database. Terdiri dari create, membuat suatu objek dalam database, alter, mengubah struktur objek dari suatu database, drop, menghapus objek dari suatu database, truncate, menghapus semua record dari sebuah tabel, termasuk semua alokasi ruang untuk record tersebut ikut dihapus. Rename, untuk mengganti nama suatu objek database. Yang kedua dari struktur query language yaitu DML, Data Manipulation Language, adalah statement yang digunakan untuk mengelola data di dalam skema
atau struktur objek. Select, mendapatkan data dari suatu database. Insert, memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Update, mengubah data yang sudah ada dalam sebuah tabel. Delete, menghapus record dari sebuah tabel. Alokasi ruang tidak dihapus. DCL, data control language. Yang berikutnya, grant, memberikan hak akses pengguna ke database. Revoke, mencabut atau menarik kembali hak akses yang telah diberikan dengan statement grant. Selanjutnya, kelebihan dijelaskan oleh Wahyu. Kelebihan yang pertama dari yang memerlukan server terpisah dijalankan. Setelah itu sangat cukup jika mereka bekerja aplikasi mobile, desktop atau alat. Yang kedua, data basis wireless yang ketiga ada proses verifikasi informasi yang bersifat platform yang keempat untuk operasi basis server ranking. Yang kelima atau begini penyampaiannya ada memastikan data. Yang ketujuh, open source. SQL bersifat open source. Itu ada kekurangan. Yang pertama, aplikasi skala besar. Kurang cocok untuk aplikasi skala besar. Atau beberapa dalam kondisi ini juga dapat mengganti server seperti MySQL. Suara itu lebih efisien. Yang kedua, kita bisa lain seperti yang pertama di kapitalisme keamanan data. Misalnya pengelolaan pengelolaan juga bisa diperhatikan tertentu seperti SQL. Kekurangan yang kelima, kekurangan dan kekurangan atau aturan mudah jika keamanan seperti Forex dalam beberapa kasus developer harus mengelola identitas data dalam Selanjutnya dilanjutkan oleh Danu.
Untuk aplikasi Glen UE dijelaskan oleh sebentar. Fawas. Suaranya lebih keras, Mas. Selanjutnya dijelaskan oleh Danu.
Karena seperti ini selanjutnya kedua. Yang terakhir yaitu studi kasus. Maka saya jelaskan. Studi kasus menggunakan SQLite. Aplikasi yang menggunakan SQLite yaitu aplikasi mobile atau desktop, aplikasi seperti catatan, pengelola tugas, atau pemutar media yang membutuhkan penyimpanan lokal. Contoh aplikasi Android, iOS sederhana. Yang kedua, prototyping. Untuk pengembangan awal sebelum beralih ke database yang lebih besar. Aplikasi ringan, sistem dengan pengguna tunggal atau jumlah pengguna terbatas. Contoh alat personal atau aplikasi internal kantor kecil. Yang berikutnya IoT, Internet of Things, perangkat kecil seperti sensor atau alat rumah pintar yang membutuhkan database lokal. Yang berikutnya tidak menggunakan SQLite. Kapan tidak menggunakan SQLite? Yaitu aplikasi skala besar, sistem yang membutuhkan skalabilitas tinggi dengan ribuan milionan pengguna. Yang kedua, multi-user simultan, aplikasi seperti sistem e-commerce atau platform media sosial di mana banyak pengguna dapat mengakses dan memperbarui data secara bersamaan. Berikutnya, pengelolaan data besar. Jika database berukuran lebih dari beberapa gigabyte, SQLite memungkinkan akan menurun performanya. Yang terakhir, distribusi cloud atau cluster, tidak cocok untuk aplikasi menggunakan replikasi atau distribusi data lintas server. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan tentang SQLite. Bila ada kekurangan materi atau salah kata, kami mohon maaf. Penutupan. Sekian, terima kasih.